Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Revit Channel. Di bulan September 2022 ini, Vivo kembali merilis seri V terbarunya, yaitu Vivo V25 series. Kenapa series? Karena sebenarnya ada dua varian untuk seri V25 ini, yaitu V25 yang biasa, yang seperti yang kalian bisa lihat yang ini. Kemudian ada juga Vivo V25 yang versi Pro. Dan yang versi Pro itu akan kita bahas di video yang selanjutnya. Untuk kali ini kita akan melakukan unboxing untuk Vivo V25 yang biasa. Kalian bisa lihat di depan ada dua kotak ya, ada dua kotak V25 yang berarti ada dua varian warna. Yang di sebelah kiri ini adalah varian warna hitam dan yang satunya lagi adalah varian warna biru. Nah, mari kita unboxing V25 ini. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian unboxingnya. Di bagian depan ada tulisan V25 dan juga logo Vivo yang besar. Di sisi kanan ada tulisan Vivo dan juga FIFA World Cup Qatar 2022 Official Smartphone. Di bagian atas gak ada apa-apa, hanya ada stiker bertulisan varian 8 plus 256GB. Di sisi kiri hanya ada tulisan Vivo V25 ya. Dan juga jelas 5G ya. Berarti varian yang ini sudah mendukung konektivitas 5G. Di bagian belakangnya nggak ada informasi mengenai spesifikasinya ya. Seperti di Y35 kemarin kan biasanya di bagian atasnya ada tuh sneak peek fiturnya apa-apa aja. Tapi di bagian belakang di V25 ini nggak ada. Hanya ada informasi mengenai email dan juga ya RAM, ROM dan juga warna ya. Ini warna Diamond Black. Langsung saja kita buka kotaknya. Oke. Kita langsung saja. Ini unitnya. Dan juga penasaran nih, apa sih isi dusnya untuk V25? Oh, oke. Masih ada soft case ya. Kita bisa lihat cutout untuk kamera ini gede banget. Berarti sepertinya di V25 ini peningkatannya banyak di sisi kamera. Kemudian ada seperti biasa dokumentasi ya mengenai garansi dan sebagainya. Kemudian ada kabel. Ini kabel USB-A to USB Type-C ya. Dan juga ada charger ya. Charger ini sudah Vivo Flash Charge 44 watt ya. Oke, 44 watt berarti ini pengecasannya kurang lebih masih sama dengan V23 5G terdahulu. Oke. Sepertinya di dalam dus ini Vivo sudah tidak menyertakan earphone ya. Sayang sekali. Harusnya Vivo menjadi satu-satunya brand yang masih menyertakan earphone di price range segini ya. Padahal di T1 Pro 5G kemarin mereka masih menyertakan paket penjualan lengkap loh. Ada earphone, soft case, kabel dan sebagainya. Tapi di V25 series ini sepertinya mereka ya ikut-ikut tren lah ya. Tapi ya sudah. Oke, langsung saja ke unitnya. Kita coba lihat gimana sih warna Diamond Black. Oke. Seperti ada matte-nya gitu, berkilau-kilau. Varian warna ini mengingatkan gua pada Vivo Y35 kemarin ya, yang sudah kita tayangkan videonya, kurang lebih warnanya mirip seperti Y35. Oke, lanjut kita akan unboxing varian yang warna biru. Oke, ini untuk varian warna biru. Warna birunya menyala sekali ya. Ya, tentu isi dusnya akan sama. Jadi nggak usah kita buka lagi. Langsung saja ke unitnya. Wow, varian warna birunya ini gimana ya? Menyala banget. Dan teksturnya terasa sedikit lebih halus ya dibandingkan yang warna hitam. Oke. Dan varian warna biru ini namanya Aquamarine Blue. Wah, ribet banget namanya. Dan juga untuk varian warna biru ini dia itu sudah mengusung teknologi UV color changing yang katanya kalau dia kena sinar UV warnanya akan bisa berubah gitu loh. Oke. Dan dari segi desain pun sepertinya kurang lebih masih mirip lah ya dengan V23 5G terdahulu ya. Di bagian sisi kirinya pakai 2,5D flat frame ya. Dan juga ya perubahan paling signifikannya ada di bentuk kameranya. Oke, mari kita setting dulu. Oke, V25-nya sudah selesai saya serap dan seperti yang kalian bisa lihat di bagian depannya ini masih menggunakan layar water drop ya. Come on lah Vivo, sudah waktunya move on nih. Pakai punch hole kenapa sih gitu loh.
Bentang layarnya 6,44 inch dengan resolusi Full HD+, panel AMOLED i3 ya. Dan juga refresh rate 90 Hz. Jadi ya sebenarnya dari segi kecerahan dan ketajaman sebenarnya nggak ada masalah lagi sih untuk V25, sudah cukup aja. Cuma water dropnya ini yang bikin saya agak gimana gitu ya. Dari sisi jeroan juga V25 ini pakai MediaTek Dimensity 900 ya, ini chipset mid-range dari MediaTek dengan konektivitas 5G. Dan performanya menurut saya cukup-cukup aja lah ya. Kemudian dia juga mendapatkan fitur extended RAM terbaru ya. RAM fisik 8GB plus 8GB extended RAM. Jadi total RAM-nya itu ada 16GB. Android-nya 12 dan juga ROM-nya sudah 256GB ya. Jadi sudah cukup luas. Kemudian SIM tray-nya juga sudah mendukung SIM hybrid ya. Jadi pilihannya kamu bisa pakai 2 SIM card atau 1 SIM card plus 1 micro SD tambahan. Di bagian depannya ini dia sudah menggunakan sensor 50 megapiksel dengan eye autofocus ya. Ini sebenarnya sensor yang sama dengan V23 5G. Cuma bedanya di sini dia hanya satu kamera. Di V23 5G terdahulu dia ada 2 kamera di depannya. Kemudian untuk kamera belakang kita bisa lihat desainnya cukup berubah dibanding V23 5G. Di bagian atasnya ada kamera 64 megapiksel yang mendukung optical image stabilization. Di bagian bawah ada kamera 8 megapiksel wide angle. Di bagian kanannya ada kamera 2 megapiksel makro ya. Kemudian baterainya juga sebenarnya lumayan gede ya. Sudah 4500 mAh ya. Juga mendukung 44 watt flash charge seperti yang kalian lihat tadi. Dan juga ya di bagian atas ini dia tuh juga ada chip NFC multifungsinya. Kemudian untuk unlock layar juga sudah menggunakan screen touch ID. Ya sebenarnya juga bukan teknologi baru ya. Mungkin kita bisa berharap dapat yang ultrasonic mungkin untuk V-series selanjutnya seperti di X80. Nah kamera di V25 tentu juga mendapatkan beberapa tambahan fitur baru ya. Yang pertama tuh kan sudah menggunakan 4 megapiksel OS. Harusnya hasil fotonya sudah cukup bagus ya. Kita coba nih foto minion. Oke, kemudian V25 juga mendapatkan fitur terbaru yaitu flare bokeh sama seperti di Y35 kemarin. Dengan fitur ini kita bisa mendapatkan hasil background blur bokeh yang artistik dengan 5 pilihan mode bokeh. Kemudian di bagian sini juga masih ada super night mode ya. Kemudian fitur terbaru itu ada film vlog. Dengan fitur ini kita bisa bikin konten ala-ala konten kreator ya. Jadi dengan fitur ini kamu nggak usah lagi untuk meng-cut video kamu per bagian-bagian. Misalnya saya bisa pilih misalnya untuk misalnya saya mau bikin video piknik nih. Kemudian saya record aja nih. Ini contoh aja ya. Saya bisa melakukan record untuk segmen pertama. Misalnya ini nih 4 detik. Oke, kemudian saya mau record segmen kedua misalnya. Saya record seperti ini. Nah, jadi videonya itu sudah dikompilasi per bagian. Jadi kita tidak perlu lagi repot untuk mengeditnya. Dan kemudian untuk stabilisasi videonya juga sudah diimprove ya dengan fitur hybrid stabilization. Dengan fitur ini memungkinkan kamu untuk mengkombinasikan stabilisasi OS dengan AIS ya. Jadi harusnya hasilnya bakal lebih stabil lagi. Lanjut ke kamera depan. Ya, Vivo V25 ini juga sudah mendukung mode perekaman dengan resolusi 4K up to 30 frame per second ya. Jadi mentok di 30 frame per second. Kalau dipindahkan ke 60 dia bakal turun ke 1080p. Dan juga sudah mendukung fitur steady face ya. Jadi untuk goncangan harusnya sudah cukup aman. Dan juga fitur terbaru film vlog tuh juga hadir di kamera depan. Jadi ya kurang lebih peningkatan kamera di V25 ini kebanyakan di fitur software aja sih sebenarnya. Vivo V25 ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP54 yang berarti V25 sudah tersertifikasi untuk ketahanan debu dan juga aman kalau misalnya ketumpahan atau kena cipratan air. Dan juga bagian belakangnya ini dia menggunakan finishing floor AG ya yang harusnya dia itu sudah aman kalau misalnya kena bekas sidik jari, harusnya nggak kelihatan. Dan juga dia itu
tahan gores ya. Kemudian kata Vivo ya, mereka juga menyertakan liquid cooling system di bagian belakangnya. Jadi kalau misalnya kamu main game dalam jangka waktu panjang, harusnya ya suhunya agak kekontrol lah ya. Walaupun harusnya Dimensity 900 tuh ya suhunya nggak panas sebenarnya. Jadi ya fitur ini agak unnecessary juga gitu. Oke, overall saya sedikit bingung sih, V25 ini kayak berusaha mencari istimewanya apa gitu loh. Karena saya melihat nggak banyak perubahan yang dibawakan oleh Vivo di seri V25. Mungkin di V25 Pro nanti akan sedikit lebih menarik lagi. Dan kalau bagi saya sih V25 ini layak di skip ya kalau misalnya kamu udah punya V23 5G. Tapi kalau misalnya kamu masih pakai V11, V15 mungkin, atau kan masih pakai S1 mungkin, ya ini boleh dipertimbangkan lah ya. Nah, kembali lagi tentu nanti tergantung harganya segimana. Oke, nanti kok harganya sudah di-announce akan aku tulis di kolom deskripsi nanti. Oke, sekian untuk unboxing Vivo V25. Sampai jumpa lagi di video review selanjutnya.